Halo, halo, Cek. Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Dadi Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa berubah dan sudah bisa merubah pola pikir teman-teman yang tadinya mungkin sedikit kacau, rancu dan sebagainya. Mudah-mudahan pada hari ini itu teman-teman sudah bisa merubah itu semua ya, menjadi lebih baik lagi gitu kan. Teman-teman yang paling saya banggakan ataupun yang paling saya dambakan ya, para teman-teman saya yang terkena anxiety dan GERD gitu kan. Mudah-mudahan ya selalu diberikan kesehatan gitu kan. Itu paper. Nah, kemudian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel saya, di like, kemudian komen di bawah sebanyak-banyaknya. Nanti saya akan langsung jawab gitu kan. Bagi teman-teman yang mau curhat sama saya, bangga. Jadi bukan konsultasi ya teman-teman, bukan juga apa-apa, tapi hanya sekedar curhat, menceritakan pengalaman teman-teman ataupun mempertanyakan sensasi teman-teman ya. Mempertanyakan sensasi teman-teman pada saya gitu kan. Biasanya kan orangnya bertanya gini, Kang dulu pernah nggak begini? Nanti saya jawab, oke saya pernah ngerasain, nanti saya kasih solusinya begini gitu. Nah itu mungkin perihal tentang masalah curhat gitu kan. Kalau dengan berobat kayaknya saya nggak bisa mengobati ya teman-teman, hanya sekedar curhat saja gitu kan, hanya sekedar cerita-cerita saja dengan saya. Itu mudah-mudahan bisa memberikan minimal ketenangan buat teman-teman ya, ketenangan, terus memberikan juga istilahnya motivasi bahwa saya pun dulu gitu kan pernah mengalami seperti ini, seperti dengan teman-teman. Nah teman-teman, ada beberapa pertanyaan kepada saya yang masuk gitu kan. Kang katanya saya sering terjaga saat tidur gitu kan. Nah kemudian boleh tidak makan katanya, ataupun boleh nggak saya nyemil. Ini memang pertanyaan itu terlontar dari beberapa subscriber saya, kemudian yang meminta nomor WA, dan akhirnya saya pun ber-WA dengan dia. Cuma waktu itu memang langsung saya jawab. Nah, tapi mungkin orang yang belum WA dengan saya itu masih mempertanyakan hal seperti ini gitu. Nanti saya Caca sini. Ya, nanti akan saya jawab aja, karena ya saya tahu gitu kan, orang-orang GERD sama anxiety itu biasanya dia akan terjaga gitu kan di waktu malam. Setelah terjaga di waktu malam itu, nah dia itu akan merasa lapar gitu kan. Nah itu saya pun dulu ngalamin teman-teman gitu kan, ngalami banget. Kenapa ya, karena saya ketika dulu terjaga tidur itu saya selalu lapar kan ya, biasanya perut bunyi gitu dan sebagainya. Nah ya ini cara saya teman-teman, ini bukan kata orang lain, bukan apa-apa gitu kan. Nah saya itu teman-teman ketika memang saya terjaga dari tidur ataupun terbangun dari tidur itu, saya langsung ngambil nasi. Saya langsung ngambil nasi teman-teman ya, ngambil nasi, makan sesuap 2 suap, tapi saya tidak langsung tidur. Saya jeda dulu gitu kan. Saya jeda dulu beberapa menit kemudian, atau misalkan saya jeda dulu beberapa jam kemudian, kita untuk tidur lagi. Nah gitu. Kalau misalkan Kang boleh nggak ya, menurut saya sih boleh gitu kan, boleh. Soalnya apa, gini aja simpelnya, kita sahur aja kan boleh gitu, sahur makan malam jam 3 gitu kan. Nah kemudian setelah sahur itu ada yang tidur juga, ada yang enggak gitu kan. Kalau saya sih jujur teman-teman, waktu saya sahur itu, waktu puasa itu, saya habis sahur itu langsung tidur teman-teman. Ya paling 1 jam gitu kan, 1 jam baru saya tidur, 1 jam baru saya tidur. Biasanya setelah sholat subuh gitu. Nah mungkin perihal dari itu, kepada teman-teman yang masih bertanya, Kang boleh tidak makan? Ya kita usahakan jangan makan besar, porsi besar. Tapi misalkan kita mau ngemil boleh. Nah makanya gini teman-teman, kalau misalkan kita mau seperti itu, kita akali saja nih. Sebelum tidur kita rebus kentang gitu kan, rebus kentang, atau misalkan kita sediakan cemilan berupa ya sari gandum atau apa-apa yang mungkin fungsinya nanti untuk mengganjal teman-teman, supaya pada saat lapar nanti teman-teman itu tidak terlalu kelaparan. Nah
mungkin dengan mengkonsumsi kentang atau misalkan biskuit atau misalkan pisang yang sudah direbus itu juga bagus gitu kan, untuk kita nanti supaya tidak terlalu lapar saat kita malam nanti. Nah, atau bisa juga gini teman-teman ya, teman-teman mungkin bisa menyediakan yang namanya oatmeal lah gitu kan. Nah, oatmeal ini juga bagus gitu kan untuk teman-teman merasa lapar ketika kita terjaga saat tidur gitu, atau misalkan kita bangun tengah malam. Ya, simple memang, tapi kalau misalkan kita masih takut kayaknya kurang baik juga gitu kan. Jadi kepada teman-teman kalau bisa ya, kalau misalkan kita terbangun itu usahakan minum air hangat dulu gitu kan. Kalau misalkan ada madu ya minum madu dulu. Kita tahu lah penderita anxiety itu kalau misalkan terjaga ataupun terbangun saat malam itu badannya berkeringat, kemudian napas ngos-ngosan, perasaan gak karuan ya, itu memang merupakan hal-hal yang diderita oleh para penderita anxiety ya. Nah, jadi kepada teman-teman yang masih bertanya ataupun mau seperti apa, mau ngomong Kang katanya boleh tidak ya, jawabannya itu kalau saya pribadi itu boleh gitu kan, makan, cuma memang tidak boleh dengan porsi besar, porsi kecil saja gitu kan. Itu untuk membantu teman-teman supaya tidak terlalu lapar. Oke, itu saja teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Kemudian jangan lupa untuk kunjungi blogspot saya juga, yaitu dari seundi.blogspot.com ya. Nah, seperti itu. Itu saja. Salam sembuh dari saya, dari Seundi, penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.